Kita mesti bikin sesuatu nih. What? Covid masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas Covid. Balikin balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas Covid. Halo, selamat siang. Apa kabar sahabat tangguh? Saya Camar Haenda. Kita berjumpa kembali dalam dialog Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan kali ini kita akan mengangkat topik masa depan pandemi COVID-19 di Indonesia. Sahabat tangguh, kita sudah hampir memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19 dan tentunya banyak hal yang telah kita lalui. Berbagai intervensi kebijakan dilakukan agar Indonesia tetap bertahan menghadapi badai COVID-19. Dan tentunya melihat perkembangan, kita telah mencapai ujung lorong yang pada awal pandemi pada tahun 2020 lalu ini sangat gelap. Bahkan pemerintah baru saja mengakhiri wacana untuk aturan pembatasan masyarakat ataupun sudah resmi mengakhiri PPKM yang selama ini digunakan untuk mengendalikan penularan di masyarakat. Lantas bagaimana kesiapan peta jalan selanjutnya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dan bagaimana kita sebagai masyarakat harus mempersiapkan diri. Telah hadir bersama kita di studio narasumber yang pertama ada Dr. Muhammad Syahril SPP MPH selaku juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo, selamat siang Dr. Syahril, sehat? Selamat siang Mas Samar, salam sehat buat kita semua. Oke, baik, terima kasih akhirnya bisa bertemu langsung di studio BNPB bersama dengan Dr. Syahril. Alhamdulillah. Dan tidak hanya Dr. Syahril saja, narasumber berikutnya telah bersama kita melalui video conference langsung dari Bali. Ada Profesor Dr. DRH I Gusti Ngurah Kade Mahardika selaku virolog, guru besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Bali. Halo Prof, selamat siang. Selamat siang Mas Camar. Jam berapa di sana Prof? Sudah jam 4 ini kita sudah delay 1 jam. Oke, Tidak beda masalah. 1 jam kita ya. Kayak pesawat udara ini delaynya 1 jam. Oke, baik, terima kasih Prof. Mahardika sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami dan juga sahabat tangguh. Dan sebelum kita memulai perbincangan pada siang hari ini, bagi rekan-rekan media dan juga sahabat tangguh yang ingin bertanya, ini mohon sampaikan pada chatroom dengan menyantumkan nama-nama media dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa, nanti akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kita langsung memulai diskusi dengan Dr. Syahril terlebih dahulu. Dokter, saat ini kan PPKM sudah resmi dihentikan. Tadi Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan. Dan apa seharusnya yang perlu kita pahami agar bisa tetap waspada? Dikarenakan berhentinya PPKM tidak lantas membuat kita lengah karena transmisi itu masih ada. Ya, terima kasih. Tadi kalau melihat judul tadi, bagaimana masa depan pandemi COVID-19, kalau kita melihat pernyataan Dirjen WHO, bahwasanya tanda-tanda akan berakhirnya sudah di depan mata, gitu ya. Nah, hari ini kita mendengarkan PPKM sebagai salah satu strategi atau upaya di dalam pencegahan dan pengendalian COVID sudah dicabut Bapak Presiden. Itu satu hal kebahagiaan bagi kita sebetulnya. Betul. Bahwasanya kita sudah tidak ada pembatasan lagi kegiatan masyarakat dan itu ditandai dengan terkendalinya, ya. Bahkan tadi Bapak Presiden mengatakan sangat terkendali parameter-parameter di dalam pengendalian COVID-19, yaitu jumlah kasus sudah di bawah 1.000, gitu ya. Bahkan 10 bulan ini tidak ada lonjakan-lonjakan yang sangat signifikan. Betul. Yang kedua, angka hospitalisasi. Yang ketiga adalah angka kematian. Nah, yang terakhir yang membanggakan kita adalah antibodi kita melalui serosurvei itu sudah 98,5%. Menunjukkan bahwasanya bangsa kita mempunyai kekebalan, baik itu yang melalui infeksi maupun melalui vaksinasi, sudah sangat membanggakan. Dan ini bagian dari tadi PPKM dicabut oleh Bapak Presiden. Baik, artinya PPKM dihentikan karena pandemi terkendali ya? Ya, sangat terkendali. Oke, baik, dan tadi juga Presiden menyebutkan bahwa Indonesia merupakan satu dari 4 negara G20 yang 10 bulan terakhir ini tidak adanya lonjakan ataupun juga gelombang baru, begitu ya? Betul. Oke, baik. Nah,
Dokter, lantas bagaimana persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, pengendalian ke depannya, terutama testing yang saat ini mungkin menurun karena banyaknya pelonggaran yang dilakukan? Ya, jadi walaupun PPKM sudah dicabut, tapi kita masih dalam suasana pandemi. Betul. Jadi WHO mengatakan pandemi ini belum berakhir, baru tanda-tandanya aja loh, berakhir baru kelihatan. Nah untuk itu kita tetap waspada, dan waspada. Oke. Nah, artinya apa? Suatu saat pandemi ini bisa terjadi subvarian baru yang bisa men-trigger kenaikan lonjakan kasus. Nah untuk itu kita siap nih. Insya Allah Kementerian Kesehatan dengan jajarannya itu sudah mulai menyiapkan infrastruktur, SDM, kemudian alat-alat, obat apabila terjadi. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Oke, mudah-mudahan tidak ya. Oke, baik. Sementara untuk cakupan vaksinasi sendiri ini kan juga bertambah, apalagi anak-anak saat ini sudah boleh divaksin. Ya. Bisa dijelaskan bagaimana data untuk cakupan vaksinasi di Indonesia saat ini berkisar berapa, dokter? Ya betul. Jadi vaksinasi ini harus kita pahami sebagai bagian dalam kita memberikan kekebalan atau antibodi kepada masyarakat. Oke. Jadi begitu berikan vaksin, maka harapannya orang-orang itu walaupun kena COVID-19 tidak terlalu berat. Oke. Ya, kalau perlu tidak perlu masuk rumah sakit dan seterusnya. Jadi dengan kesadaran ini maka walaupun COVID masih ada, kalau kita sudah vaksin, insya Allah kita akan lebih kuat. Nah, cakupannya sudah cukup tinggi yang untuk primer itu, yaitu vaksin 1 dan 2, sudah di atas 72%. Artinya itu standar WHO. Dan kita saat ini sedang mengejar untuk booster 1, karena masih 27%. Oke. Dan memang menggembirakan saat ini sudah ada rekomendasi dari Badan POM bahwasanya vaksinasi anak umur di bawah 6 tahun sudah ada vaksinnya. Oke, baik. Artinya vaksinasi ini untuk booster 1 ya, yang saat ini masih digalakkan karena masih sekitar 27% Ya, tadi 27%. ya? Oke, Jadi kita baik. galakan. Tadi kan juga Bapak Presiden ngomong nih, yuk kita giatkan lagi deh. Iya, Karena dulu kita betul. bisa bagus, sekarang Betul. saat yang untuk itu. Karena ini bagian daripada upaya kita dalam pengendalian COVID. Oke, Ya. baik. Upaya dalam pengendalian COVID. Kita berbicara lebih spesifik berkaitan dengan vaksinasi pada anak atau balita, ini perkembangannya seperti apa, dokter? Ya, jadi balita ini direkomendasikan juga oleh ITAGI maupun oleh kalangan saintis bahwasanya perlu mendapatkan vaksin. Ya, karena COVID ini adalah penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Nah, vaksinnya sudah mendapatkan izin edar nih oleh Badan POM. Nah, cuman saat ini kita akan atur lebih lanjut bagaimana teknis pelaksanaannya. Apakah dia harus berbayar, ya, ataukah memang mendapatkan juga program. Tapi kalau melihat penjelasan tadi bahwasanya vaksin 0 sampai 6 tahun ini itu masih kita menunggu juknisnya bagaimana pelaksanaan di lapangan. Tapi ini kabar gembira loh, bahwasanya Indonesia sudah memberikan suatu rekomendasi dan sudah disiapkan. Oke, baik, luar biasa, tentunya salah satu kebanggaan untuk negara kita sebagai salah satu pelopor Iya, juga ya betul. untuk vaksinasi anak atau balita ini. Nah, kita ke Prof. Mahardika. Prof, tadi kita sudah membahas bagaimana perkembangan COVID-19 di Indonesia, kemudian juga cakupan vaksinasi, yang tentunya vaksinasi memang tidak serta-merta bisa menahan penularan COVID-19, namun bisa menurunkan tingkat fatalitas dan juga keterisian rumah sakit, begitu ya. Oke, baik, Prof. Mahardika, ini kan WHO memberikan sinyal-sinyal kegawat daruratan COVID-19 untuk bisa segera diakhiri. Nah, apakah ini juga berarti kita masuk dalam fase endemik, Prof? Ya, kalau terminologi pandemi ya begitu ada di 2 wilayah WHO, 2. Jadi ada 5 wilayah WHO. Begitu 2 saja ada maka sudah disebut pandemi. Jadi itu terminologi kesehatan yang dikembangkan oleh WHO. Nah, yang lagi lebih penting sekarang ini adalah health emergency. Jadi status kegawat daruratan kesehatan. Ini yang sudah bisa, saya kira Indonesia bisa mengambil keputusan sesuai dengan data yang tersedia. Itu tidak perlu harus menunggu WHO. Jadi kita juga bisa mendeklar bahwa ini sudah terjadi lagi kegawatan kesehatan, sehingga salah satu indikatornya hari ini PPKM dicabut atau tidak diberlakukan lagi. Itu satu poin. Jadi untuk terminologi pandemi sendiri begitu terjadi di 2 wilayah WHO, ya.
kita termasuk WHO Asia Selatan, itu bergabung dengan Thailand, itu sementara yang lain adalah Asia Timur seperti Singapura, Jepang, Korea, Taiwan, dan Cina itu Asia Timur, Asia Pasifik. Itu kita jadi begitu ada di dua wilayah WHO, maka terminologi itu pasti tidak akan dicabut. Itu hanya terminologi. Tahap pertama yang kita syukuri bahwa kegawat health emergency, jadi kedaruratan kesehatan yang sudah tidak terjadi di Indonesia. Meskipun kita selalu, saya bilang dari lama bahwa testing kita rendah, Pak Dr. Sahril tadi sudah menyampaikan, testing kita selalu sangat rendah. Kapasitas negara kita barangkali hanya 100.000 per hari, dan itu pun 50% menggunakan rapid antigen yang tidak sensitif. Ya. Sementara negara lain, India misalnya, Cina misalnya, itu bisa 2-6 juta orang per hari kasusnya yang bisa mereka deteksi. Ya, ini dari sini. Jadi tapi kemudian kita syukuri juga tadi disebutkan bahwa herd immunity atau kekebalan itu sudah mencapai 98,5%, dan itu saya yakin itu kontribusi yang paling besar dibuat oleh infeksi alam, oleh Omicron. Jadi bukan vaksinasi barangkali berkontribusi, tapi gradual, artinya sifatnya mungkin perlu tidak bertahan lama, tapi infeksi alam, natural infection ini yang saya kira inilah yang terjadi di Cina sekarang ini. Nah, Cina yang lama sekali menerapkan kebijakan zero COVID policy yang demikian ketat, ini akan terjadi apa yang disebut dengan bottleneck effect, jadi pengaruh leher botol gitu. Jadi begitu kemudian menyebar maka terjadi letupan. Ya, saya kira itu. Jadi mungkin kalau boleh saya singgung sedikit tentang Cina, Mas Camar, mohon ditampilkan gambarnya. Oke, boleh. Di gambar resmi yang dikeluarkan oleh GISAID yang menunjukkan bahwa varian yang dominan di Cina ini adalah BA5.2 dan BF7, dan virus ini sudah lama di Indonesia. Dari database GISAID yang saya akses baru saja, itu ada 8.000 data. 8.000 data dari 40 sekian ribu data dari Indonesia. 8.000 adalah BA5.2, dan kedua adalah BF7 sudah ada belasan data. Jadi sekitar 14 atau 15 data BF7. Artinya apa? Virus ini sudah masuk ke Indonesia, kemudian dan tidak menyebutkan letupan yang luar biasa. Ya, kita harus syukuri dengan ini ya. Yeah. Jadi kalau harus kita syukuri dengan kondisi ini, dan artinya betul bahwa dengan dasar-dasar ilmiah serta perkembangan mutakhir dari negara lain itu ya kita sudah bisa mengatakan bahwa kegawatan kesehatan atau health emergency ini memang sudah pandasnya dicabut di Indonesia. Tetapi mungkin Dr. Sahril juga saya ingatkan juga bahwa kesiapsiagaan rumah sakit itu jangan pernah dikendorkan, Pak. Jadi suatu waktu letupannya hebat lagi kita kewalahan kembali ya, seperti sampai oksigen tidak tersedia dan sebagainya, itu kewalahan kembali. Dengan disclaimer, Mas Jambar, disclaimernya adalah data dari Cina tidak ada yang disembunyikan, itu karena mereka agak lambat sekarang men-share data. Jadi kalau dulu mereka cepat sekali men-share data, tapi belakangan ini lambat sekali. Jadi saya terus akses setiap hari, dan data mereka itu sejak bulan September, Oktober itu seperti percikan air kecil sedikit sekali yang di-share. Jadi disclaimernya tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. Yang kedua adalah tidak muncul virus yang completely different. Kalau completely different virus itu muncul, ya itu disclaimer-nya. Saya kira itu dulu, Mas Jafar. Oke, baik. Berarti tadi soal transparansi dari Cina sendiri ya, berkaitan dengan pandemi, perkembangan di sana. Nah, Prof, ini kan sejak Januari 2022, kalau kita bicara secara global, kematian telah menurun sebesar 90%. Nah, namun baru-baru ini peningkatan kasus juga terjadi juga nih di negara Asia Timur seperti di Thailand. Nah, bagaimana perkembangan situasi global tersebut dan pengaruhnya terhadap kondisi COVID-19 di Indonesia? Utamanya mungkin saat ini kan menghadapi tahun baru, mungkin banyak turis ataupun wisatawan juga yang datang ke Indonesia. Bagaimana pengaruhnya terhadap negara kita?
Ya, satu poin yang kita sudah pelajari, Pak. Semua protokol pengetatan penerbangan, tes dan testing sudah nggak mempan. Pasti ada kebocoran. Ya. Baik. Ini virus ini makhluk goib ini, yang apa namanya seketat apapun itu pasti akan lolos. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, meskipun terjadi tren peningkatan kasus di Asia Timur dalam waktu sejak Agustus September itu, termasuk sekarang di Cina, fatality rate masih relatif rendah. Cina bahkan masih bilangannya masih mungkin satu dikit. Tapi memang berita, sekali lagi, berita-berita dari Washington Post dan sebagainya itu rumah sakit kewalahan, kemudian tempat funeral, dan kemudian kremasi penuh. Tapi faktanya, nah itu saya bilang, apakah betul seperti itu? Jadi mudah-mudahan tidak sehebat itu. Jadi untuk Indonesia sekali lagi kesiapsiagaan penting. Tapi apakah perlu kita ekstrim seperti negara lain, bahwa setiap orang yang datang dari luar, dari Cina misalnya harus diperlakukan khusus? Itu kan sekali lagi virus BF7 dan BA52 ini sudah lama ada di Indonesia, dan kita baik-baik saja. Itu saya kira tidak perlu harus parno lah. Jadi Bang Dr. Saril, barangkali Kementerian Kesehatan tidak perlu parno, tetap waspada tapi tidak perlu parno barangkali. Oke, baik. Berkaitan dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Mahardika tentang perkembangan situasi pandemi di beberapa negara. Nah, ada data di Italia dan juga India bahwa mereka ini kembali mensyaratkan RT-PCR bagi siapapun yang masuk ke negara mereka. Nah, bagaimana negara kita menyikapi hal tersebut secara global? Nih? Jadi menarik dari Prof. Mahardika tadi ya. Jadi subvarian BA2.75 dan BF7 itu sebetulnya sudah ada di Indonesia. Cuman kalau bisa dikatakan baik-baik aja gitu, Prof ya. Baik-baik aja artinya tidak terjadi lonjakan yang signifikan. Yang kedua, tidak menyebabkan hospitalisasi maupun kematian. Nah, dengan dasar itu, apalagi tadi herd immunity kita sampai 98,5, maka kita tidak memberlakukan secara khusus seperti dulu lagi. Ya, tapi kita tetap memberikan persyaratan sebagaimana di dalam keputusan Satgas, bagaimana pelaku perjalanan luar negeri, pelaku perjalanan luar negeri itu diberlakukan, khususnya vaksinasi. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi dia harus negatif untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini ya, Prof ya, ini memang kita yakin ya gitu. Optimis ya. Dengan sejumlah pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita juga perlu mengingat bahwa COVID-19 ini kan adalah masalah global ya, Dok ya. Nah, apakah Indonesia punya strategi khusus gitu bagaimana mengakhiri pandemi ini, karena tentunya untuk memutuskan akhir pandemi ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi betul. Jadi sebetulnya pernyataan Dirjen WHO yang tanda-tanda pandemi COVID akan berakhir gitu, Prof ya, itu bisa terjadi, tapi harus ada 6 strategi syarat. 6 strategi. Yang pertama adalah tetap mengkomunikasikan ke masyarakat bahwasanya COVID ini masih ada, supaya masyarakat waspada, pemerintah waspada. Yang kedua, kita menyiapkan tadi betul antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus, gitu Prof ya. Jadi kan karena subvariannya bisa terjadi lagi dan ini men-trigger kenaikan kasus. Kita siapin. Karena virus terus bermutasi juga ya. Dan kita, betul Prof, kami meyakinkan Prof, dalam kesempatan ini kita menyiapkan semua sistem infrastruktur. Dari bawah sampai ke rumah sakit, surveillance-nya untuk betul-betul kesiapsiagaan. Jadi siaga terus. Jadi kalau ada kasus tinggal pamannya rumah sakit, tinggal memerintahkan buka dong tempat tidurnya untuk COVID seperti dulu lagi, ya. Termasuk testing dan sequencing. Nah ini sequencing yang penting ya. Kenapa Kak sequencing penting ini? Untuk melihat tadi subvarian baru tadi, itu Prof ya. Nah dengan sequencing ini kita akan tahu ini ada subvarian baru. Nah saya kira itu upaya-upaya yang kita lakukan, dan ini seharusnya harus dilakukan seluruh negara di dunia. Ya, dan Indonesia sudah melakukan itu. Nah yang terakhir vaksinasi ya. Jadi WHO menegaskan juga bahwasanya vaksinasi adalah bagian dari untuk kita mencapai akhirnya pandemi tadi. Jangan lupa ya, vaksin 1, vaksin 2 maupun booster tadi, terutama untuk yang risiko tinggi dan juga lansia.
Oke, baik, tadi Dr. Syahril juga sudah langsung menjelaskan bahwa antisipasi dan juga kesiapsiagaan, kewaspadaan ini tetap ditingkatkan supaya tidak kewalahan ya. Betul. Dok ya. Oke, baik. Sahabat Tangguh, sebelum kita lanjut ke Prof. Mahardika, ini bagi rekan-rekan media dan juga sahabat Tangguh yang ingin bertanya, mohon sampaikan pada chatroom dengan mencantumkan nama media dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa. Nanti kita akan bacakan pada sesi tanya jawab media. Kita lanjutkan ke Prof. Mahardika. Prof, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Syahril berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat, kemudian juga antisipasi lonjakan, testing, sequencing, hingga dengan vaksinasi yang dilakukan. Nah, bagaimana perkembangan dinamika virologi SARS-CoV-2 saat ini dan bagaimana juga perkembangan karakteristiknya? Karena tentunya ini kan virus terus bermutasi. Perkembangan virus Omicron itu sampai sekarang paling tidak ada 28 garis keturunan atau galur. Bukan 28, 8. Jadi 21K, 21L, 22A, 22B sampai 22F. Nah, varian yang kemarin membuat kita diributkan oleh teman-teman wartawan, XBB, itu 22E. 22E. Sedangkan varian BQ1 yang di Asia Timur, tidak di Singapura, itu adalah varian clade 22F. Jadi virusnya sudah ya karena barangnya kecil, kemudian sekali masuk ke dalam tubuhnya Pak Syahril itu dia mampu bereplikasi ribuan kali dan menghasilkan miliaran virus baru, sehingga pasti akan mudah sekali berubah. Jadi kalau manusia mungkin 9 bulan baru melahirkan satu, kemudian jelas replication time-nya itu jauh lebih cepat, sehingga implikasinya adalah dia mudah berubah. Tetapi perubahan ini sekali lagi ada dua implikasi, bisa kemungkinan lebih ganas, kemungkinan kurang ganas. Ya, ini kita justru berharap sebenarnya virus ini berubah, mudah-mudahan menjadi kurang ganas, kan gitu ya. Dan ini sifatnya random, dan saya kira Omicron ini jelas sekali. Jadi beberapa ciri molekulernya dia sudah mengalami ciri molekuler yang nampaknya mengarah ke arah atenuasi. Jadi lebih ringan dibandingkan dengan Delta. Jadi misalnya sekarang kritik saya, dia memerlukan enzim yang hanya aktif di pernapasan bagian atas atau pencernaan bagian bawah. Sementara dulu Delta itu bisa diaktifasi oleh banyak enzim yang ada dalam tubuh sehingga bisa menyerang banyak organ. Itu yang menyebabkan kemudian banyak organ yang tertular. Jadi bahkan cenderung fatal. Kalau Delta memang ya dari virus turunan Wuhan Hu-1 dari Cina ini, itu memang Delta yang memang paling ganas. Dan ini saya lihat ciri molekuler ya, sudah saya buat papernya, jadi papernya sedang direview, bahwa dia itu mengalami ciri-ciri molekuler yang nampaknya ada indikasi dia itu sudah mengalami proses atenuasi, jadi proses lebih ringan keganasannya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, hanya saja tadi Bang Syahril sudah menyebutnya juga, dan juga Pak Presiden tadi menyebutnya, bahwa high risk, risiko yang tinggi itu masih pada mereka yang lansia dan mereka yang mempunyai comorbid. Sedangkan yang untuk general public itu saya kira risikonya sudah oleh virus-virus baru ini relatif ya lebih ringan dibandingkan dengan virus yang Delta misalnya. Saya kira itu polanya. Jadi secara umum virus ini memang pasti akan tetap berubah, tapi yang saya takutkan sekali sebenarnya adalah virus-virus yang serupa dengan COVID-19 itu sudah ada di kelelawar dan di pangolin atau pada terenggiling, dan itu mempunyai ciri genetik yang berbeda sekali dengan virus COVID ini. Ini yang saya takutkan. Jadi munculnya virus SARS-CoV-3, jadi kalau kedua mungkin adiknya nanti SARS-CoV-3 yang bisa yang bisa berpotensi lebih ganas dibandingkan dengan SARS-CoV-2. Karena apa? Karena virus itu sudah ada di alam. Kalau saya bilang bahkan pandemi on the making. Jadi virus baru on the making itu ada di alam, dan itu menyebar di terenggiling dan di
kelelawar itu datanya. Sehingga Pak Sahril, jadi saya menitipkan sekali dengan lesson learned, pelajaran yang luar biasa sekali dari COVID-19 ini adalah preparedness kita memang sangat kewalahan. Jadi dan memang harus diakui seluruh negara juga tidak sebenarnya secara kami saintis selalu mengingatkan, tolong kesiapsiagaan. Indonesia sudah membuat kesiapsiagaan pandemi pada waktu zaman influenza. Kenapa pada waktu kemarin munculnya COVID itu tidak diberlakukan? Untuk apa dokumen yang tebal, yang mahal, yang biayanya luar biasa, kemudian tidak segera diimplementasikan? Ini yang lesson learned saya kira Pak Sahril dan juga teman-teman wartawan dan juga untuk menjadi kita advokasi. Karena kesiapsiagaan kita menghadapi pandemi hebat itu selalu akan kelabakan. Salah satu contoh saja misalnya. Lembaga mana yang selalu bertugas untuk memonitor virus itu dan kemudian segera mengembangkan vaksin? Itu nggak ada. Atau tersebar di banyak institusi. Jadi ada di sini kecil, di sana sedikit, di sini semua serba sedikit. Jadi tidak ada dalam satu institusi besar yang memang bertugas untuk pengembangan vaksin yang emergensi. Seperti tadi, untuk pengalaman saja, itu misalnya Moderna, saya menyebut nama perusahaan, Moderna, itu tanggal 29 Desember 2019, data virus yang sudah tersedia, tanggal 15 Januari 2020, mereka sudah mengembangkan bibitnya. Demikian cepat. Dan di Indonesia saya kira kita masih perlu. Salah satu strategi khusus tadi yang disampaikan oleh Dr. Sahril, kalau boleh saya titip, kesiapsiagaan ini adalah badan atau lembaga yang memantau virus-virus pandemi serta bertugas mengembangkan vaksin dalam waktu cepat itu belum ada di Indonesia. Yang itu yang saya kira perlu salah satu kesiapsiagaan untuk menghadapi COVID baru, mudah-mudahan tidak muncul terjadi. Kalau sepanjang yaitu oleh generasi Omikron, saya kira masih lah. Kita masih tadi dengan 98,5% ya herd immunity itu sudah luar biasa. Dan saya kira Dr. Cahyono, Indro Cahyono tadi ada di chattingnya itu bagaimana. Kalau saya berprinsip bahwa kekebalan alami itu jauh lebih baik dari kekebalan buatan. Jadi karena kekebalan alami itu punya bikinannya Tuhan. Tidak ada yang lebih sempurna dari bikinan Tuhan daripada bikinan manusia tidak akan pernah mengalahkan bikinan manusia. Saya kira itu satu poin dan saya kira itu yang pengalaman sehingga ini yang saya nitip kepada Dr. Sahril untuk disampaikan ke departemen yang disebut dengan kesiapsiagaan itu mesti komplit Pak, termasuk lembaga yang bertugas mengawasi, memonitor serta lembaga yang membuat vaksin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke. Baik, Prof. Tadi kita kembali ke karakteristik virus yang semakin bermutasi ini semakin lemah dan juga karakteristik virus ini juga salah satunya adalah gejala yang ditimbulkan semakin berkurang keparahannya. Mulai dari Delta kemudian juga Omikron yang tidak terlalu parah seperti Delta. Nah, bahkan banyak juga yang tidak bergejala. Nah, bagaimana potensi resiko tersebut dapat terjadi pada kualitas kesehatan kita? Satu poin Bang, jadi bahwa vaksin itu adalah hanya menurunkan risiko gejala klinis. Tapi vaksin yang sedang kita miliki sekarang ini tidak mampu mencegah transmisi komunitas. Itu yang harus dikatakan. Jadi tetap ada transmisi dan kemudian bagaimana dengan kualitas kesehatan? Saya kira apalagi tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa jumlah vaksin kita masih banyak dan kita termasuk beruntung loh Bang Camat dan Bang Dr. Sahril, banyak negara di dunia yang sampai sekarang mengemis-ngemis meminta vaksin dan barangkali juga bukan mengemis tapi memang tidak ada dana untuk pengadaan. Kita juga mungkin seberapa porsinya itu adalah diberikan grant, tapi dalam porsi yang besar itu saya kira kas negara juga sudah tekor oleh vaksinasi, oleh pengadaan vaksin, saya kira begitu ya. Jadi saya kira tidak akan itu mudah-mudahan lah. Jadi alam pasti sudah mengatur lah. Jadi persis 100 tahun yang lalu pandemi influenza berakhir sendiri karena ada natural infection oleh virus yang kurang virulen. Jadi kita berharap tidak akan muncul semacam sepanjang varian yang muncul ini adalah si Omikron. Masih turunannya saya kira
kita masih relatif dalam tanda kutip aman, bisa tidur nyenyak lah ya. Baik. Kecuali tadi muncul virus yang completely different, itu bahasa Sundanya. Kalau itu saya tidak bisa. Oke, baik, tentunya kita harus optimis juga bahwa pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya Prof ya. Dan Siap. tadi juga artinya kedaruratan kesehatan yang lain juga perlu kita perhatikan ya Prof. Karena tadi virus itu sudah ada di alam gitu ya. Jangan sampai ada SARS-CoV-3, SARS-CoV-4 yang lainnya begitu ya. Siap. Oke, Ya. baik. Kita kembali ke Dr. Syahril. Dokter, tadi kita sudah menyimak bagaimana yang disampaikan oleh Prof. Mahardika berkaitan dengan pandemi COVID-19 di sejumlah negara, kemudian juga bagaimana mitigasi yang seharusnya dilakukan. Nah, mungkin yang tadi bisa ditanggapi terlebih dahulu berkaitan dengan kesiapsiagaan ini secara menyeluruh, salah satunya adalah badan yang bisa mengawasi secara langsung pandemi dan juga pengembangan vaksinasi. Bagaimana dari pemerintah? Silakan. Terima kasih. Jadi kebetulan saya juga Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Infeksi ya Sulianti Saroso, di mana rumah sakit ini itu mempunyai suatu amanah, mandat dalam bentuk keputusan Menteri Kesehatan sebagai Center of Excellence penyakit infeksi dalam bagian sistem ketahanan kesehatan nasional. Saya kira relevan sekali dengan yang disampaikan oleh Prof. Mahardika. Kita sudah saatnya dong memikirkan ketahanan kesehatan nasional. Betul. Bukan hanya ketahanan pangan, ketahanan angkatan bersenjata, tapi ketahanan kesehatan juga. Kesehatan nasional. Nah, apalagi saat ini ada suatu konsep di mana ada yang disebut dengan One Health ya. Jadi One Health itu satu kesehatan yang meliputi kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Karena ini saling berpengaruh. Tadi Prof mengatakan ini sudah ada loh di kelelawar, di terenggiling di terenggiling, rabies itu di anjing ya, dan betul. semua. Dan ini tidak boleh lagi kita bicara sendiri-sendiri. Jadi setuju Prof, kita sudah di tingkat nasional sudah membicarakan bagaimana sistem ketahanan kesehatan itu secara nasional. Lesson learned dari pandemi ini ya ada 4 loh. Satu, bagaimana kita melakukan prevention, pencegahan. Bukan hanya COVID loh, tetapi seluruh penyakit-penyakit menular dan potensi untuk menularkan. Darurat kesehatan yang lain begitu ya? Ya, kayak dulu kemarin ada monkeypox, ada hepatitis akut, dan seterusnya. Kita bukan hanya COVID loh ya. Kemudian yang kedua, deteksi. Nah, tadi Prof mengatakan kita di awal-awal susah sekali loh mendeteksi COVID. Nah, dengan lesson sekarang ini, wah, mau virus apapun, kita sudah punya kemampuan untuk itu. Yang disebut dengan sequencing tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita menyiapkan respon. Jadi kalau ada kasus, dengan lonjakan kasus seberapapun, kita juga sudah punya suatu lesson learned, pengalaman. Baik di puskesmas maupun rumah sakit. Jadi mudah-mudahan kita tidak akan lagi krisis oksigen, krisis alat pelindung diri, dan seterusnya. Dan terakhir adalah recovery. Ini yang paling penting sebetulnya. Jadi kalau kita sudah selesai, gimana kita recovery? Contoh gini, kita kan berakhir nih pandemi. Apakah kita diam-diam saja? Dia harus balik nih. Ada 2 yang harus kita ambil pelajaran penting. Satu buat masyarakat, di mana masyarakat dengan lesson learned ini, kesadaran akan protokol kesehatan, kesadaran vaksinasi, dan juga bagi pemerintah menyiapkan seluruh struktur-strukturnya untuk menangani kasus-kasus pandemi-pandemi yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari. Jadi nggak gagap lagi gitu ya. Baik, artinya ini apakah menjadi salah satu peta jalan pemerintah untuk menyikapi kebijakan ini dari pencegahan, kemudian juga deteksi, respon, dan juga recovery? Ya, 4 tadi ya. Jadi pilar untuk prevention, pencegahan, pilar untuk deteksi, pilar untuk respon, dan terakhir adalah bagaimana recovery. Nah, bangkitnya itu pemulihan pasca pandemi itu ya. Bahkan kita harus lebih hebat. Bahwa saja dengan lesson learned ini kita lebih canggih, lebih segala macam gitu ya. Boleh saya berikan sedikit komentar Pak Dr. Syahril, Dr. Camar, Prof. Jadi sederhana Pak. Jadi untuk memperkecil dampak suatu penyakit yang baru masuk itu 3E, early reporting, early response, early detection, early response. Ini yang tidak dilakukan dalam zaman COVID, hanya menunggu presiden yang mengumumkannya. Padahal kalau ini kemudian misalnya dokter itu mempunyai hak untuk menyampaikan ini emergency. Sama dengan Cina. Cina itu seorang dokter yang merawat yang pertama menyetus. Ya, artinya ini yang tidak dilakukan, Pak.
Jadi late response, late reporting, late detection, late response, dan sehingga dampaknya sangat luar biasa. Ini saya kira saya kembalikanlah ke TikToknya, ya, ke kitab undang-undang sucinya ilmu penyakit menular. Itu adalah dampaknya bisa ditekan dengan early reporting, early detection, dan early response. Jadi ini juga mesti disampaikan ke masyarakat. Kalau muncul gejala ya segera laporkan diri, minta segera diperiksa. Kalau tidak tuntut itu Pak Dr. Syahril gitu. Dan kemudian diharapkan kemudian early response sehingga dampaknya bisa. Izin boleh Prof? Oke. Prof, Silakan. Boleh Pak. Ini kan penyakit baru ya, bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Jadi karena penyakit baru kita belum punya pengalaman sama sekali, mulai dari prevention, deteksi, dan maupun tadi respon dan recovery. Iya. Nah, yang disampaikan dengan Prof tadi satu sisi betul, tapi karena ini adalah penyakit wabah, Pak ya, dimana kalau wabah itu ada aturannya tuh, yang ngomongkan itu kalau dia sifatnya sampai ke nasional hanya presiden yang pertama. Artinya satu pintu begitu? Iya, pertama kali. Ya, agak berbeda dengan penyakit yang sudah ada sering. Ini cukup dokter. Tapi begitu ini wabah, contohnya ya, kemarin ada kasus polio lagi di Aceh itu, Prof ya. Itu yang boleh ngomongkan hanya gubernur di sana, karena lingkungan dia gubernur. Tapi begitu dia menyebar lebih dari satu provinsi, maka Menteri Kesehatan. Kalau sudah se-Indonesia harus presiden. Nah gitu kira-kira begitu. Baik, artinya apabila ada penyakit Wabah. wabah yang baru, itu yang paling menyampaikan yang paling atas terlebih dulu begitu ya, yang punya kewenangan tergantung paling atas, lokasinya. Tergantung lokasinya dan disampaikan satu pintu ya, berarti ya, betul. tidak sembarang begitu. Oke, baik, tentunya perlu ada juga bagaimana kerjasama antar stakeholder begitu ya, dan juga kesadaran masyarakat sendiri untuk bisa melaporkan. Boleh saya komentari satu kalimat saja. Baik. Ya dengan demikian berarti otoritas kesehatan itu tidak ada di kesehatan manusia. Yang namanya authority, health authority, kalau di kami vet authority, itu mempunyai otoritas yang mestinya itulah dia pertanggungjawabkan secara ilmiah dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya ini ya sekali lagi Pak, jadi maaf ini lesson learn bener ini. Selalu kita telat karena bertele-tele, perlu waktu berminggu-minggu untuk, dan kemudian masih ingat sekarang COVID pertama di Bekasi itu perlu 3 minggu baru diumumkan sejak yang bersangkutan datang, dan itu pun mesti oleh seorang presiden. Betul kalau memang demikian, tapi ini barangkali perlu diperbaiki Dr. Syahril. Otoritas kesehatannya harus ada ini. Seorang dokter yang memang mempunyai otoritas, mempunyai berhak, bahkan sementara tutup dulu rumah sakit ini. Sementara tutup, ya itu sekali lagi kemaslahatan umat manusia. Saya kira kita semua ada di Republik ini ada by the end adalah untuk kemaslahatan sesama manusia. Saya kira itu catatan saya saja Pak Syahril. Jadi saya agak selalu agak gregetan gitu Pak Syahril. Jadi lambat banget gitu. Jadi perlu waktu. Waduh ini ya. Dan boleh diingat Pak Syahril bahwa virus tidak menunggu hari kerja, ya bisa terjadi hari libur, hari Minggu, weekend. Gitu. Jadi harus selalu ya 3E, di early reporting, early detection, early response. Kalau tanpa itu maka dampaknya luar biasa sekali. Oke, baik, terima kasih Prof. Mahardika atas sarannya mungkin ya, dokter ya, untuk kita semua agar baik penanganan yang lebih cepat intinya begitu ya. Oke, baik, terima kasih Prof. Mahardika. Kita kembali ke Dr. Syahril. Dokter, tadi kita sudah membahas mengenai otoritas kesehatan, kemudian juga bagaimana pencegahan-pencegahan yang dilakukan dan juga langkah-langkah mitigasi. Nah, sekarang lebih kepada bagaimana mempersiapkan masyarakat agar lebih adaptif dan juga tetap waspada, karena tentunya dengan sejumlah pelonggaran yang dilakukan ini mobilitas semakin meningkat. Ya. Jadi tadi kan diumumkan pencabutan PPKM. Betul. Itu harus dimaknai bukan mencabut kedaruratan kesehatan. Betul. Ya, jadi itu tahapannya berbeda. Jadi yang dicabut PPKM ini adalah pembatasannya saja. Contoh, kita tidak perlu lagi ada WFH gitu ya. Tidak ada lagi pembatasan kita ke mall dan sebagainya. Cuman kita hanya mengatur satu saja, bahwa saja kalau kita masuk di satu kerumunan, kemudian di bagian transformasi publik dan sebagainya harus vaksinasi. Itu bagian dari upaya karena kita masih pandemi. Betul. Nah gitu.
Nah, tentu saja lesson learn yang bagus kita tanamkan di sini, bahwasanya masyarakat sebetulnya sudah sangat bagus loh. Jadi dengan protokol kesehatan, coba pakai masker ini, kalau kita keluar nggak pakai masker kayaknya kayak ada yang gitu. kurang ya. Iya, kurang. Dan saat ini vaksin sudah 72,2%, artinya animonya. Nah, tinggal yang tadi risiko tinggi, kemudian yang mempunyai komorbid seharusnya. Dan tadi betul Prof, jadi herd immunity yang muncul ini, yang serosurvei ini, gabungan dia sebuah dengan super imunitas namanya ya, yaitu imunitas dari alam, yaitu dari virus itu sendiri, atau melalui vaksin. Jadi gabungan itu. Jadi double kita dapat vaksinasi. Oke, baik. Artinya tingkat kewaspadaan harus tetap dijaga meskipun sejumlah pelonggaran, apalagi PPKM saat ini sudah dihentikan, gitu ya. Karena kedaruratan belum dicabut ya. Kedaruratan belum dicabut, pandemi ya? masih ada. Jadi kita harus berhati-hatilah semuanya. Berarti yang dicabutnya adalah pembatasannya, tapi kedaruratan kesehatannya masih ada ya. Dan juga satu lagi mungkin supaya tidak terjadi salah. Tadi kan Pak Presiden mengatakan, ya semua hal-hal yang berkaitan dengan mungkin pembiayaan vaksin masih loh ditanggung oleh pemerintah. Jadi jangan nanti masyarakat panik, nanti sendiri. Tadi sudah dijelaskan sampai tahun 2023. Dan mekanisme pembayaran COVID pun sudah diatur melalui BPJS, dan masyarakat juga tidak perlu membayar kalau begitu. Artinya dari pemerintah saja sudah siap dengan sejumlah regulasinya, kemudian juga dengan pelayanan dan fasilitasnya. Tentunya kita sebagai masyarakat juga harus mendukung ini ya. Harus. Dan juga melalui penerapan protokol kesehatan, dan yang belum vaksin segera vaksin gitu ya. Baik, kita kembali ke Prof. Mahardika. Prof, ini kan apabila Indonesia betul-betul bisa dinyatakan masuk ke fase endemi, lantas bagaimana dengan risiko penularan dan juga kesakitan akibat COVID-19? Apalagi kan sebentar lagi juga kita akan menghadapi tahun baru, libur tahun baru, tentunya mobilitas meningkat. Nah, bagaimana yang harus kita siapkan? Ya, dengan herd immunity 98% itu, Pak. Mungkin saya harus detail dulu nih dari mana saja herd immunity-nya. Apakah diambil hanya satu kota, Jakarta atau Jogja atau di mana? Ini harus apakah mewakili seluruh Indonesia, itu satu poin. Jadi dengan herd immunity 98% itu saya bahkan Dr. Sari bukan mendowngrade efek vaksin, tapi ini saya yakin sekali adalah karena infeksi alam, dan kecepatan Omikron itu luar biasa sekali. Jadi saya kira untuk hal ini sekali lagi tetaplah. Jadi apakah sebenarnya kunci pertama bahwa antibodi yang dimiliki oleh kita, terutama oleh akibat vaksinasi, itu tidak mampu mencegah transmisi komunitas. Jadi kalau case saja itu mungkin belum menjadi indikator kita meningkatkan kesiapsiagaan, tapi Dr. Saril, tapi barangkali adalah tingkat hunian rumah sakit. Dan kemudian fatalitas. Ini dua data yang paling akurat yang kita bisa punya di Indonesia ini. Betul. Sedangkan cases, maaf saja Pak, dari lama sejak COVID ini saya selalu merasa ini kasus ini seperti puncak gunung es, karena memang kapasitas negara kita yang kita cintai ini memang segitu kemampuan kita. Bahkan terakhir dengan rapid antigen yang sensitivity-nya hanya 75-80%, yang masa kemudian kita mengatasi COVID dengan hanya seperti itu. Jadi kita bersyukurlah situasi sudah kendali, dan dengan capaian vaksinasi hanya 70%, 72%. Tapi kemudian kita mempunyai herd immunity 98%, itu kontribusi terbesar dimiliki oleh alam. Kalau saya, itu harus kita klaim itu. Alam boleh mengklaim bahwa herd immunity ini sebagian besar oleh infeksi alam. Jadi saya kira tidak akan banyak perlu mempengaruhi jadi kehidupan kita mestinya untuk misalnya ada pertanyaan, misalnya apakah kita sudah pernah menjadi penyintas, kenapa perlu divaksin? Seperti itu. Yang harus dikasih tahu, jadi ini edukasi publik, why vaccination? Karena kalau saja vaksin itu disertai dengan kit pendeteksian antibody, which is lebih mahal daripada vaksinnya, itu maka bisa dilakukan. Positif antibody nggak perlu divaksin lagi. Tapi kalau misalnya karena itu tidak ada, sementara dalam tubuh kita meskipun kita sudah pernah kena,
kita tidak pernah tahu bahwa apakah kita mempunyai kekebalan, maka tetap diperlukan vaksinasi. Saya kira ini tugas kita, Dr. Syahril dan juga Pak Camar dan juga teman-teman wartawan untuk edukasi publik. Virus masih di sekitar kita masih berisiko menjadi sumber penularan untuk orang lain meskipun kita sudah divaksin. Dan perhatikan sekali lagi, pada Omikron saya mempunyai data itu 90% adalah mereka yang lansia. Lansia dan mempunyai komorbid. Saya kira Presiden atau pemerintah sudah menyampaikan, tetapi saya belum melihat strategi yang konkret mengatasi ini. Apakah ada permintaan untuk mereka yang lansia untuk selalu rutin mengontrol komorbidnya, sehingga kalau kebetulan kena terpapar COVID itu tidak akan mengalami gejala berat. Belum pernah ada saya dengar program untuk mengatasi hal tersebut. Jadi ini catatan saya kira mudah-mudahan alam lebih cerdas daripada kita, dan apa yang terjadi 100 tahun yang lalu persis terjadi yang saat ini, bahwa pandemi itu diakhiri sendiri oleh alam, yaitu untuk munculnya virus yang kelihatannya sudah lebih kurang keganasan. Saya kira itu, Mas Camar. Berarti tadi menarik sekali berkaitan dengan pemahaman masyarakat bahwasanya virus dan juga pandemi ini masih ada, jadi harus tetap waspada begitu ya. Nah, baik, Prof, relevansi dengan penerapan protokol kesehatan saat ini, tentunya dengan sejumlah pelonggaran, kemudian juga saat ini PPKM sudah dihentikan. Sebetulnya kapan dan dalam kondisi seperti apa bahwasanya protokol kesehatan ini masih harus dilakukan atau juga dijaga? Silakan, Prof. Ya, saya kira 3 hal yang penting dari protokol kesehatan kan memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan kemudian menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya kira ini hal-hal yang positif ya, tidak perlu harus ada PPKM, tidak perlu harus ada Satgas untuk memantau. Jadi masyarakat mestinya sudah cerdas, aware kapan kita harus menggunakan masker atau kapan kita harus membiasakan diri mencuci tangan, membiasakan diri ini PHBS, pola hidup bersih dan sehat, tidak hanya untuk COVID tapi untuk banyak penyakit yang lain, sehingga dampaknya mestinya tetap ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi mari cerdas menerapkan sendiri protokol kesehatan, tidak perlu tanpa PPKM. Jadi, misalnya memasuki tempat keramaian, kemudian menggunakan transportasi umum, kemudian kalau memang ingin makan di restoran, barangkali lebih risikonya lebih sedikit kalau kita makan di Kentucky, bukan Kentucky Fried Chicken tapi kentara kaki, artinya di luar. Jadi karena open space itu virus tentu peluangnya untuk menular itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan ruang tertutup. Jadi seperti itu. Jadi kita yang tahu sendiri. Jadi kita sudah cerdas. 2 tahun ini, 3 tahun kita diajar oleh alam, diajar dengan sangat keras oleh alam bahwa kita bisa melakukannya sendiri untuk kita sendiri. Dan juga kita tidak beresiko untuk orang lain, dan juga untuk menjaga anggota keluarga yang kita sayangi. Saya kira itu poinnya. Mari edukasi publik untuk cerdas, tetap melakukan prokes sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Oke, baik. Artinya penerapan protokol kesehatan ini harus dilakukan tidak mengenal usia dan juga tidak mengenal tempat, karena transmisi COVID-19 ini bisa terjadi di mana saja. Baik, terima kasih Prof. Mahardika. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya-jawab bersama dengan media. Dan saya akan bacakan, sudah ada pertanyaan yang pertama dari Fat Berita 1. Nah, pertanyaannya ini untuk Dr. Syahril. Nah, Dr. Syahril, bagaimana dengan program vaksinasi? Kapan vaksinasi booster pertama untuk anak? Itu yang pertama. Dan pertanyaan selanjutnya, ini berkaitan dengan anggaran COVID-19. Ini mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan, namun bisa dipertegas kembali. Anggaran COVID sudah tidak ada di 2023. Apakah dengan demikian perawatan dan vaksinasi COVID-19 tidak lagi ditanggung pemerintah? Nah, tadi sudah disinggung, tapi boleh diperjelas kembali. Silakan. Namun sebelumnya izin mengklarifikasi yang disampaikan oleh Prof. Mahardika. Ya. Jadi Prof, sero survei ini dilakukan pada 100 kota, Prof. 100 kota dengan kota yang terpilih, yaitu di kota aglomerasi, Prof. Yang memang tingkat itunya tinggi sekali, ya, komunitasnya.
Itu sudah dilakukan dan dilakukan oleh para peneliti yang memang sudah qualified. Satu. Jadi mudah-mudahan survei ini menjawab bukan hanya di Jakarta. Baik. Nah yang kedua Prof, program tadi yang untuk lansia, comorbid itu ada program di Kementerian Kesehatan namanya penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Contohnya hipertensi, diabetes, stroke, itu sudah ada program itu. Yang masuk di dalam program PHBS gitu ya, program PHSPS. Tetapi orang-orang ini harus mendapatkan prioritas kita perlindungi karena dia rentan. Betul. Nah, tapi untuk program sendiri sudah ada. Bagaimana program hipertensi, program diabetes semuanya ada, gitu Prof ya? Oke. Ya. Oke, jadi pertanyaan oleh Mbak Pat dari berita satu bagus ya. Jadi untuk kita pertama bahagia dulu nih, ada vaksin untuk anak ya mulai Betul. mulai itu. Vaksin untuk Tapi akan kita tunggu dulu dalam waktu dekat ini bagaimana teknis pelaksanaannya dan ada informasi juga mengatakan bahwasanya ini berbayar, gitu ya satu. Artinya untuk program vaksin booster pertama untuk anak-anak saat ini dalam proses, dalam kajian melalui ITAGI. ITAGI itu adalah suatu kelompok konsultan pemerintah untuk memberikan rekomendasi ke kita apakah ini sudah bisa diberikan atau belum. Jadi kita tunggu dulu ya untuk yang booster ya. Nah kemudian ini bagus ini dengan PPKM dicabut tadi, kemudian anggaran COVID tadi Pak Presiden sudah mengatakan tetap ada kan? Nah, jadi vaksinasi Bapak tetap jalan gitu ya, akan ditanggung. Kemudian mekanisme pembayaran COVID juga sudah bagus kan, sudah pakai apa namanya BPJS, JKN itu. Betul. Jadi rumah sakit silakan merawat, kemudian diklaimkan ke pemerintah untuk rumah sakit pemerintah. Tapi kalau masyarakatnya dirawat di rumah sakit yang di swasta dan sebagainya, maka itu melalui mekanisme mandiri ya. Pribadi gitu. ya, mandiri. Oh iya. Oke. Tapi untuk vaksinnya tetap gratis ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab dari Saudara Fat di berita 1 bahwa sekali lagi bisa ditegaskan untuk tahun 2023 pemerintah ini sudah menjamin fasilitas yang ada untuk masyarakat. Masih ada tadi. Pak Presiden yang ngomong ya. Oke, Pak Presiden ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Indro Cahyono untuk Pak Syahril lagi nih. Oke, Pak Syahril, berdasarkan uji keamanan, bagaimana uji keamanan oleh BPOM terhadap vaksin Pfizer untuk anak-anak? Pfizer untuk anak-anak karena ada riset menemukan gangguan syaraf dan jantung serta 6-8 bulan pasca vaksinasi Pfizer. Wah, saya baru tahu juga nih. Kita harus mempercayai Badan POM ini adalah badan yang kita tunjuk ya, bahwa saja mereka mempunyai kewenangan melakukan kajian-kajian dan itu. kredibel gitu ya. Kredibel, sehingga apa yang dikeluarkan oleh Badan POM itu harus kita yakini sebagai bagian dari yang memang harus kita. Nah, perkara tadi di beberapa penelitian ada itu, makanya saat ini kita masih menunggu untuk teknis pelaksanaannya. Nah, jadi mudah-mudahan yang sudah lolos dari Badan POM ini memang yang aman bagi kita karena sudah melalui uji keamanan kan. Ya, gitu. Berarti masih ada proses yang harus dilalui, namun kita berharap tentunya secepatnya begitu ya. Mudah-mudahan awal tahun ini sebentar lagi kan, minggu depannya sudah berlaku. Sudah tahun 2023. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Luar biasa, ini banyak sekali dan ini untuk Dr. Syahril lagi. Dari Farid di Tirto ID. Nah, pertanyaan untuk Dr. Syahril adalah soal badai COVID-19 atau lonjakan kasus COVID-19 di Cina. Bagaimana antisipasi dari pemerintah khususnya untuk Kementerian Kesehatan dan mantan pejabat WHO juga mengusulkan pemerintah untuk memperketat pendatang dari Cina. Tadi juga sudah sempat disinggung ya di Cina. Sebetulnya sudah kita singgung banyak tadi Prof ya, Prof perhatikan juga. Jadi kewaspadaan itu tetap harus dilakukan. Nah, badai COVID-19 yang ada di Cina, tadi sudah disampaikan, itu sudah ada di Indonesia itu subvarian itu dan sudah dari lama ya. Tidak menyebabkan lonjakan dan menyebabkan hospitalisasi. Seperti yang kata Prof tadi ya Mas Camat, jadi ada dua indikator yang penting bagi kita, yaitu satu kematian, yang kedua adalah hospitalisasi. Ini yang real bisa kita lihat. Jadi kalau angka kematiannya rendah, kemudian hospitalisasi rendah, itu berarti memang terkendali gitu ya. Nah tadi untuk badai tadi, ya kita saat ini tetap memperlakukan bagaimana persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri maupun luar negeri. Nah sehingga kita tidak usah terlalu panik dan waspada, tapi tidak harus memperlakukan seperti beberapa negara harus masuk ke Indonesia pakai PCR positif negatif dulu. Kita tidak lagi ya.
Oke, baik. Tapi kan ini kan PPKM, Dok, sudah resmi dicabut ya di Indonesia. Nah, bagaimana potensi kenaikan sendiri di Indonesia mengingat kebijakan yang diperlonggar, mencontoh dari lonjakan kasus di Cina tadi? Ya, jadi kan kita mempunyai suatu sistem bagaimana apabila terjadi lonjakan kasus. Jadi satu masyarakat, walaupun PPKM sudah dicabut, maka kelonggaran-kelonggaran itu harus tetap diwaspadai sebagai kita harus tetap dong disiplin dengan protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Karena ini menjadi perisai bagi kita. Nah, apabila terjadi lonjakan kasus, kita sudah siap tadi. Ya, bagaimana infrastruktur puskesmas, rumah sakit, laboratorium apabila terjadi lonjakan kasus. Jadi jangan khawatir lagi terjadi seperti Delta, kita kekurangan tempat tidur, kekurangan oksigen, dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Boleh saya tanggapi sedikit tentang PPKM dicabut ini? Boleh tanggapi sedikit, Pak? Silakan. Saya mempunyai beberapa. Jadi beberapa saat yang lalu kita sudah ada eksperimen sosial, ya. Misalnya mudik diizinkan, kemudian di Solo bahkan pernikahan perhelatan itu anaknya presiden itu dan sekali lagi itu tidak disertai, di Bali juga ogoh-ogoh nyepi dibiarkan. Itu eksperimen yang sekali lagi tidak disertai dengan pelonjakan kasus. Memang penyebabnya sih salah satu karena testing kita rendah, Pak. Seperti itu. Tapi kemudian tidak terjadi pelonjakan orang masuk rumah sakit. Nah, itu indikator yang bagus dan tidak ada pelonjakan tingkat kematian. Saya kira dengan pola seperti ini, jadi meskipun PPKM dicabut sepanjang, tadi disclaimer yang saya sampaikan, saya kira masih tidak akan terjadi lonjakan kasus yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Prof. Mahardika. Prof, boleh kita sekalian closing statement kepada sahabat Tangguh, kira-kira apa yang ingin disampaikan ataupun juga ada hal-hal lain mungkin yang perlu diketahui berkaitan dengan saat ini sudah dicabutnya PPKM dan apa yang perlu kita persiapkan? Silahkan. Ya, pesan saya sekali lagi kita tetap waspada, tapi tidak perlu parno. Itu sederhananya. Dan kemudian yang kedua, mari cerdas. Ya, 2 tahun, 3 tahun ini kita belajar. Mari cerdas bagaimana kita mencegah diri kita tertular dan kita mencegah diri kita menjadi sumber penularan untuk orang lain. Yaitu satu. Dan yang ketiga tentu mari saya advokasi kepada pemerintah. Kita mampu membaca situasi. Tidak perlu harus menunggu atau melakukan apa kata WHO atau apa kata CDC. Kita boleh jadikan patokan, tapi kita evaluasi sendiri dan dari evaluasi itu saya kira kita sudah relatif itu risiko itu lonjakan kasus dan juga lonjakan kematian karena COVID itu sudah relatif rendah. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mahardika. Artinya kita harus tetap waspada, tapi jangan panik, jangan parno ya. Ya, siap. Baik, selanjutnya silahkan dari Dr. Syahril, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan yang perlu diketahui di masa pandemi saat ini, PPKM sudah resmi dicabut oleh pemerintah akhirnya, tapi bagaimana cara kita bisa mengingat hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi transmisi dan juga lonjakan COVID-19 kembali. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi satu sisi kita harus bahagia, PPKM dicabut, itu berarti menunjukkan kita sudah mengendalikan COVID dengan baik. Itu ya. Tapi ada lagi yang kita ingatkan kepada masyarakat, COVID pasti ada di sekitar kita, dan ini menjadi risiko apabila kita tidak hati-hati, tidak disiplin. Dengan cara gampang tadi 2, protokol kesehatan dan vaksinasi sebagai bagian kita semua. Dan tentu saja sebagai bagian dari kita ingin memberikan suatu pemulihan ya, pemulihan dalam seluruh sektor, kesehatan, ekonomi dan sebagainya, ya harus bersama-sama ya. Nah, bersama-sama. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Dr. Syahril. Artinya bisa kita simpulkan bahwa saat ini di tengah pelonggaran yang dilakukan pemerintah, kita patut berbahagia tentu dengan dicabutnya PPKM, dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah pemerintah yang dilakukan mulai dari komunikasi masyarakat, kemudian juga antisipasi lonjakan, dan tracing, testing, sequencing, hingga dengan vaksinasi yang terus digalakan. Kemudian tadi kita juga bisa bersyukur bahwasanya dengan adanya
COVID-19 ini kita jadi mawas diri dan saling mengingatkan juga. Dan tadi jangan lupa untuk vaksinasi tetap digalakan karena vaksinasi memang tidak serta-merta bisa mencegah penularan, tapi bisa menurunkan fatalitas dan juga tingkat kematian serta tingkat keterisian di rumah sakit. Dan sekali lagi tadi yang sudah disampaikan juga oleh Prof. Mahardika bahwasanya kita harus tetap waspada tapi jangan panik. Oke, terima kasih kepada Prof. Mahardika yang sudah menyempatkan waktunya dan juga terima kasih kepada Dr. Syahril. Ya. Dan Terima sahabat kasih, Tangguh. Baik, terima kasih dan tidak akan bosan untuk mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, dan yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Saya akhiri talk show kita pada sore hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Tangguh yang sudah setia untuk menonton dialog Satgas COVID-19, karena kebetulan ini adalah siaran ataupun tayangan terakhir dari dialog Satgas COVID-19 di tahun 2022. Jadi sampai jumpa di tahun 2023, dan beserta tim yang bertugas, saya Camar Haenda dan juga para narasumber pamit undur diri. Selamat sore dan salam Tangguh. Kita mesti bikin sesuatu nih, Fit masih ada nih. Gas. Terkena virusmu bisa-bisa membunuh diriku, bikin sakit body terus masuk